Shalom, puji Tuhan saudaraku, kita boleh menikmati hari yang baru ini, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Mari siapkan kehidupan saudara untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita awali persekutuan ini dengan memuji Tuhan. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Saudaraku, sebelum kita mendengar firman, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Saat ini, kami menikmati persekutuan di dalam Tuhan, kami memuji memuliakan Tuhan, dan kami mau membaca mendengar firman Tuhan. Biarlah tuntunan kuasa Roh Kudus menaungi setiap pribadi dan keluarga yang akan mendengar firman, sehingga firman Tuhan jadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita membaca bagian Alkitab di hari ini dalam Yohanes pasal 15 ayat 4 dan 5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Demikian pembacaan Alkitab di hari ini dengan tema renungan, dalam Yesus Kristus pasti berbuah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kualitas hidup beriman kita sangat dipengaruhi oleh sejauh mana hubungan kita dengan Tuhan. Tanpa hubungan yang aktif dengannya, maka hidup beriman kita hanyalah sebatas status saja, tidak berbuah dan tidak berguna. Firman Tuhan hari ini berisi ajakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Di sini Tuhan Yesus mengumpamakan dirinya sebagai pokok anggur dan para murid sebagai ranting-rantingnya. Kata Yesus di ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Sebagaimana ranting hanya bisa menghasilkan buah ketika melekat pada pokoknya, demikian juga gambaran kehidupan murid-murid Yesus yang hanya bisa menghasilkan buah jika tinggal di dalam Dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ajakan Tuhan Yesus ini menegaskan mutlaknya persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus yang tidak bisa ditawar-tawar, karena konsekuensinya hidup di luar Kristus tidak dapat berbuah dan tidak dapat berbuat apa-apa.
Sebagaimana ranting memiliki ketergantungan penuh pada pokok anggurnya sebagai sumber kehidupan, demikian juga hidup kita yang bergantung sepenuhnya pada Tuhan Yesus Kristus. Di luar Tuhan Yesus, kita tidak memiliki kesanggupan untuk menghasilkan buah karena kita tidak punya kekuatan dan kemampuan dari diri sendiri. Tanpa hubungan dengan Tuhan, kita tidak berdaya, kita akan gagal, bahkan binasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tinggal di dalam Yesus adalah syarat mutlak untuk bisa berbuah. Karena itu Tuhan Yesus mau kita semua sebagai murid-murid-Nya akan tetap tinggal di dalam Dia, tetap berpaut padanya. Tinggal di dalam Yesus berarti kita mempercayakan totalitas hidup kita kepadanya. Kita memelihara persekutuan yang tetap dengannya, rajin berdoa, tekun belajar firman, sehingga bisa menghasilkan buah-buah yang baik, seperti halnya buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saudaraku, tinggallah di dalam Yesus dan berbuahlah bagi kemuliaan namanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman di hari ini. Biarlah kami semua akan selalu termotivasi untuk tetap tinggal di dalam Yesus, tetap berpaut pada Yesus, tetap melekat pada Yesus, sehingga kami dapat menghasilkan buah-buah terbaik. Hidup kami boleh menjadi alat kesaksian, menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, dan diberkatilah setiap pribadi dan keluarga yang telah bersama-sama mengikuti pelayanan ibadah di hari ini. Biarlah setiap rencana, tugas pekerjaan yang akan dilakukan sepanjang hari ini dibuat berhasil oleh Tuhan. Ini kami yang berdoa sambil bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan harian keluarga di hari ini. Terima kasih telah bersama-sama beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.